Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azizah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari akar kata ta'rikh dan taurikh, yang menurut bahasa berarti ketentuan masa, pemberitahuan tentang waktu, dan kadangkala kata tarikhu syai'i menunjukkan arti pada tujuan masa berakhirnya suatu peristiwa. Sedang menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Adapun pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu, seperti keliaran, keramah tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi-revolusi dan pemberontakan-pemberontakan oleh segolongan melawan golongan yang lain. Menurut Bauer, sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan dan dengan penglihatan yang simpatik menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadi perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakat, melihat dampaknya pada masa-masa berikutnya atau yang berhubungan dengan kualitas mereka yang khas dan berkonsentrasi pada perubahan-perubahan yang temporer dan di dalam hubungan terhadap yang tidak dapat diproduksi kembali. Menurut Zidi Ghazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi peringatan dan kefahaman terhadap apa yang telah berlalu. Menurut Brandheim, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki dan menceritakan fakta-fakta di dalam waktu temporer dan di dalam hubungan dengan perkembangan umat manusia dalam aktivitas mereka. B. Pengertian sejarah peradaban Islam. Berangkat dari pengertian sejarah sebagaimana yang dikemukakan di atas, peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadharah al-Islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-Thaqafah. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Ada juga menurut Kojaningrat, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu 1. Wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud benda. Ada juga wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Sedangkan istilah peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. C. Persoalan dalam sejarah.
Persoalan sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi, dan lain-lain. Sejarah sebagai kisah adalah hasil rekonstruksi para sejarawan, biasanya diterbitkan dalam sebuah buku. Sejarah sebagai ilmu dimulai sejak Ibnu Khaldun menulis buku pada abad ke-14, Muqaddimah. Dalam buku itu, Ibnu Khaldun menunjuk adanya kritik terhadap sumber-sumber sejarah dan sebab-sebab kelemahan yang terdapat para sejarawan. Yang D yaitu historiografi dan teriodasasi peradaban Islam. Sejarah Islam adalah bagian dari ilmu pengetahuan agama Islam dan tidak boleh dipandang terpisah dari ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, dalam menulis sejarah, Islam harus mempunyai pengetahuan tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan agama Islam, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Fikih, Tauhid, Tarikh, Tasyri, dan lain-lain. Perkembangan historiografi Islam menurut para sejarawan, yaitu periode awal sampai pada abad ketiga Hijriah. Ciri dari masa ini adalah belum terpecahnya antara legenda dan tradisi Arab sebelum Islam dengan sejarah Islam yang relatif ilmiah yang muncul pada abad kedua Hijriah. Yang kedua yaitu periode dimulai abad ketiga sampai abad ke-6 Hijriah. Ciri periode ini adalah diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ciri lainnya ditandai dengan lahirnya sejarawan-sejarawan wilayah atau provinsi, seperti Fatum Misr, karya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam. Yang ketiga yaitu periode abad ke-6 sampai abad ke-10 Hijriah. Ciri periode ini adalah digunakan dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Persia. Yang keempat yaitu periode abad ke-10 sampai abad ke-13 Hijriah. Ciri periode ini adalah dipergunakannya bahasa Turki dalam penulisan sejarah. Hal ini sebagai akibat logis dari tegaknya dinasti Turki dalam penulisan sejarah. Hal ini sebagai akibat logis dari tegaknya dinasti Turki Utsmani dan ekspansi Barat terhadap dunia. Yang E yaitu periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dalam tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Profesor Dr. Haji N. Siddiqi, ada beberapa pendapat yaitu: 1. Tolak ukurnya adalah pada sistem politik. Hal ini biasanya digunakan pada sejarah konvensional. Yang kedua, tolak ukurnya pada persoalan ekonomi dalam sebuah negara. Yang ketiga, tolak ukurnya pada tingkat peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, tolak ukurnya pada masuk dan berkembangnya suatu negara. Yaitu ada juga kondisi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum datangnya agama Islam. Asal usul dan letak geografis bangsa Arab. Bangsa Arab bisa dikategorikan sebagai bangsa-bangsa yang nomaden atau berpindah-pindah, yang termasuk dalam subras Mediterranean yang meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabian, Iran. Bangsa Arab menurut para ahli sejarah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu Arab Aribah, yang meliputi kaum Ad, kaum Thamud, kaum Tasem. Arab Aribah ini disebut juga sebagai Arab Qohtaniyah yang bernenek moyang pada Qohtan. 2. Arab
Aribah atau juga disebut dengan Arab Kohtaniyah menurunkan kabilah Jurhum dan Ya'rib dari Ya'rib menurunkan suku besar Kahlan dan Himyar. Sedangkan yang termasuk suku Himyar adalah Qudo'ah, Tanuh, Kalb, Juhainah, dan Udrah. Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah atau Adnaniyah berkembang menjadi dua suku besar yaitu Kabilah dan Mudor. Dari Kabilah muncul Kabilah Asad dan Kabilah Wa'il. Kabilah Wa'il bercabang menjadi suku Bakr dan Taklab. Mudor bercabang menjadi Kabilah Qais Ailan yang menurunkan marga Hawazin dan Suraiman dan Kabilah Tamim. Iklim yang terjadi di Jazirah Arab sebelum Islam datang itu Tihama, yaitu daerah yang sangat panas dan tidak berangin. Hijaz, yaitu daerah yang terjadi dari bukit-bukit pasir. Najd, yaitu daerah yang tanahnya sangat tinggi terletak membentang dari gurun Samawah di utara sampai Yaman. Yaman yaitu daerah yang hijau terletak di selatan Najd sebelah timur Laut Merah. Arud yaitu daerah yang secara geografis terpisah dari ketandusan Arab. Mata pencaharian penduduk Arab yaitu penduduk Jazirah Arab banyak mengembalakan kambing dan berburu. Di samping itu banyak juga yang berdagang dan bertani. Mereka ini banyak yang tinggal di pesisir yang sering turun hujan. Oleh karena itu penduduk Arab itu dari dulu itu sudah maju. Meskipun tanahnya tandus tapi lumayan sudah maju. Agama dan peradaban Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab termasuk bangsa yang banyak memeluk agama. Di antaranya adalah agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung. Agama lain yang dianut adalah monoteisme, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Penduduk Jazirah Arab juga ada yang memeluk agama Syabi'ah, yaitu agama yang menyembah binatang. Dari aspek peradaban, bangsa Arab terbagi atas peradaban yang bersifat rohani dan material. Peradaban yang bersifat rohani tertuang dalam banyak karya sastra dan syair-syair jahili yang begitu dominan. Hal ini juga bisa dilihat tingkat kemajuan kehidupan mereka. Sedangkan peradaban material tertuang dari karya seni patung, bangunan, dan lainnya. Tetapi jika diklarifikasi, bangsa Arab yang maju adalah bangsa Arab yang tinggal di suatu daerah tertentu, bukan bangsa Arab yang nomaden atau berpindah-pindah yang tinggal di pesisir Jazirah Arab. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.